Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa dan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai pentingnya manajemen keuangan rumah tangga. Yang pasti ibu-ibu di sini bakalan gimana sih ya caranya mengatur keuangan rumah tangga tapi emang seberapa penting gitu ya. Nah, ini untuk perencanaan keuangan, kita mulai dari, pertama, oke, kenapa sih harus dikelola? Kenapa sih keuangan rumah tangga atau mungkin pribadi itu harus dikelola? Apakah dan kalau misalnya tidak tercapai kebebasan finansial, bisa mengancam kesejahteraan kebahagiaan keluarga. Betul nggak? Nah, di sini kita lihat ya memang kita punya tujuan hidup, punya goals-nya gitu ya dalam setiap kehidupan gitu. Nah, termasuk adanya kita keuangan ini gitu ya, kita bisa menyiapkan uang pernikahan. Misalnya masih single, berarti goals-nya saat itu adalah oke, saya mau menikah, berarti harus mempersiapkan keuangan. Saya mau menyiapkan dana untuk pembelian mobil. Setelah menikah pasti pengen punya rumah, punya mobil. Ini selanjutnya ya. Lalu menyiapkan untuk keperluan nanti ketika punya anak, lalu menyiapkan mungkin dana pendidikan anak, dan bahkan sampai ke tingkat paling tinggi lebih ke spiritualnya kita ingin pergi haji atau bahkan umrah dulu deh gitu ya. Nah, ini ada tujuan-tujuan yang mungkin bukan tujuan dalam artian kita mungkin punya dua tujuan ya kita ketika kita hidup di dunia dan untuk di akhirat, tapi pastinya kalau akhirat kita ingin hidup tujuannya masuk surga lah ya. Tapi di sini kan kita mencari surga di dunia. Berarti kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup di dunia gitu, harus tercapai semuanya. Makanya di sini ada mungkin goals untuk nyambung yang sinkronnya sampai ke pergi haji gitu ya. Nah, jadi kenapa perlu dikelola? Karena kita memang perlu apa namanya? Perlu membudgetkan dana untuk keperluan-keperluan kebutuhan kita. Kalau nggak dikelola, apakah itu bisa tercapai? Mungkin bisa saja, tapi apakah, ya tidak semuanya, semua keinginan ataupun kebutuhan belum tentu bisa tercapai gitu ya. Nah, mari sekarang kita coba bahas ya selanjutnya. Oke, nah sekarang kita perlu tahu kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa mendatang. Oke, contohnya di sini ya, kebutuhan saat ini itu adalah jatuh tempo kebutuhan dalam 12 hari ke depan, 12 bulan ke depan, misalnya untuk keluar rumah tangga, bayar uang sekolah bulanan dan lain-lain. Nah, kebutuhan masa depan itu bisa jadi pendidikan anak, mungkin sekarang anaknya masih bayi gitu ya. Terus kebutuhan naik haji tadi, kebutuhan tadi untuk di masa tua, pensiun, menyiapkan dana pensiun dan sebagainya. Nah, kita perlu tahu mana yang kita perlukan saat ini, ya memang itu berarti urgent ya, butuh banget, dan mana yang masa mendatangnya memang mungkin di saat kita tidak lagi bisa bekerja, kita ada dananya. Nah, itulah makanya perlu dikelola. Selanjutnya ini ada masalah keuangan yang sering terjadi, padahal sebenarnya itu bukan masalah keuangan, tapi apa yang jadi masalahnya? Nah, ini kita lihat. Misal pertama adalah suami nggak mau investasi. Masalahnya adalah sebenarnya komunikasi dengan suami. Kasih tahu apa sih untungnya, apa sih manfaatnya, kenapa kita harus investasi. Nah, itu mah perlu edukasi gitu ya. Dan masalahnya di komunikasi ya dengan suami. Mungkin kita juga ada miskom, bukan berarti suami nggak mau mungkin. Investasinya mungkin maunya di mana dan sebagainya. Ini perlu dibicarakan. Apalagi nih hal yang sensitif mengenai keuangan. Kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga perlu membicarakan ini kepada suami. Yang kedua, banyak utang. Hidup tidak sesuai kemampuan. Nah, ini sebenarnya bukan banyak hutang, tapi masalahnya kita tuh tidak hidup sesuai kemampuan. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari gitu ya. Jadi jangan sampai modal gengsi, modal FOMO dan lain-lain. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan kita ya, bukan gaji tapi penghasilan. Yang ketiga, sering ngutangin orang sampai keuangan sendiri berantakan. Nah, ini sebenarnya masalahnya di mana? Tidak punya batasan atau ternyata jangan-jangan kita sulit gitu bilang enggak. Nah, ini yang harus kita ubah ya sebenarnya.
bukan karena ngutangin ya, tapi ya tadi, saya pada diri kita yang nggak punya batasan, kita tidak membudget, kita tidak apa memposkan untuk jadi jangan sampai uang kita segini gitu ya, segini terus kita paksain gitu ya untuk tadi untuk foya-foya atau untuk ngutangin juga. Harus ada dana lebihnya kan, dana lebih itulah yang kita gunakan. Atau kita budgetkan memang khusus untuk karena sering misalnya dihutangin, udah dana budget untuk ngutangin orang sekian juta misalnya sekian ratus ribu. Kita budgetkan sesuai dengan penghasilan kita. Oke, yang keempat terakhir adalah boros. Nah, seringkali impulsif ketika belanja. Nah, ini masalahnya di mana? Adalah kontrol diri kita yang kurang baik. Ini harus perlu pengingat memang ya. Pengingat bisa jadi pasangan, bisa jadi kita membuat journaling dulu gitu ya. Kita budgeting. Atau kita buat reminder. Nah, mungkin saya harap segitu dulu nih untuk part 1. Ini adalah masalah keuangan yang mungkin sering terjadi, padahal sesungguhnya bukan. Dan memang sebegitu penting ini sebenarnya materi, bukan materi ya, bukan hanya sekedar materi, bab mengatur keuangan. Dan saya harap nanti kita bisa bahas lagi lebih dalam. Sekian dulu, sampai ketemu di part 2.